Saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan Roy Suryo CS lolos dari penahanan. 377 pertanyaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo tak membuat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ditahan di Polda Metro Jaya. Terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya termasuk ada penggunaan ijazah palsu. Keputusan tidak menahan Roy Suryo CS ini menjadi pembahasan hangat di masyarakat. Sampai-sampai ada tudingan Roy Suryo CS punya backingan. Fakta atau gosip belaka, Kamis malam 13 November 2025 menjadi moment of truth bagi Roy Suryo CS. Meski diperiksa sebagai tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tidak ditahan di Polda Metro Jaya. Keputusan memberikan izin pulang kepada Roy Suryo CS disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Kombes Iman juga membocorkan alasan Roy Suryo CS diizinkan pulang usai menerima total 377 pertanyaan. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan proses pemeriksaan atas Roy Suryo CS berlandaskan prinsip legalitas hingga profesionalitas. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana reaksi Roy Suryo CS usai diperbolehkan pulang? Usai 9 jam diperiksa, Roy Suryo CS tampil di depan khalayak umum, ditemani beberapa pengacara dan Refli Harun selaku juru bicara. Dalam pernyataannya, Refli meminta kepada semua pihak untuk menghormati Roy Suryo CS agar beristirahat dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi apapun. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sebelumnya, desakan agar Roy Suryo CS ditahan begitu kencang disampaikan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Dia bahkan menegaskan Roy Suryo CS sudah layak ditahan. Lantas apa yang akan dilakukan Roy Suryo CS setelah ini? Apakah akan semakin vokal menyuarakan kebenaran versi mereka atau memilih untuk lebih banyak diam di depan publik? Demikianlah headline iNews ID hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Muhammad Sukardi, sampai jumpa.